Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah secara online. Salam. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kalau kita hidup bersama Yesus, hidup kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau di pagi menjelang siang yang indah ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau angkat tangan kami buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Yesus. Kami mau ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tren COVID-19 sudah semakin menurun. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, cepat atau lambat ya Tuhan, Engkau hilangkan COVID-19 dari bangsa kami Tuhan. Dan bangsa kami terbebas dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia atas bangsa kami yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang sudah Engkau pilih Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakil-wakilnya Tuhan, para menteri dan jajarannya Tuhan, bahkan RT RW sekalipun Tuhan, biar roh takut akan Tuhan memenuhi setiap para pemimpin-Mu Yesus, dan setiap keputusan yang diambil Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semuanya Engkau berkati biar tidak ada yang terlewat Tuhan. Dan terkhusus kami berdoa buat tanah, air, udara yang ada di bangsa kami Tuhan, biar semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko dan wakil-wakilnya, gembala rayon kami Bapak Yongki dan wakil-wakilnya Tuhan, gembala-gembala yang ada di rayon 9 Tuhan, dan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Terima kasih buat gembala yang luar biasa ini Tuhan. Biar terus Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Terus Kau berikan otoritas yang baru, pewahyuan yang baru terus Engkau berikan buat setiap gembala-Mu ini Tuhan. Biar kemanapun gembala-Mu ini memberitakan kebenaran firman, banyak jemaat yang diubahkan dan banyak jemaat yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang sedang beribadah secara online Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan sukacita. Biar sukacita surga turun atas setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Mazmur 91 memenuhi setiap jemaat-jemaat-Mu Yesus. Dan jemaat-jemaat-Mu aman dalam lindungan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari yang siap untuk beribadah pada hari ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu begitu sempurna buat kami Tuhan. Engkau sediakan yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau siapkan, ya. Engkau yang sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan
sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Yes, amin. Layakkan untuk dapat memanggilmu, apa Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Kau beri yang ku, Engkau sediakan yang kami mau Tuhan. Yes, amin. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Yes, amin, amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Biar jemaah saja katakan lagu ini dari awal. Katakan, kasih. Ini doa kami Tuhan. Yes Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu kami dipulihkan Tuhan. Yes, amin. Layakan setiap kami Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari taruh tanganmu di dada Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh katakan, Kau beri yang ku pinta. Amin.
Yesus. Saat ku mencari, ku mendapat, Engkau selalu ada buat ku. Ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Engkau Bapa kami yang kekal Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau beri yang ku pinta. Ya Allah, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, mari terus tinggikan namanya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau yang sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau terus menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang Kau sediakan buat kami. Begitu banyak yang Kau lakukan, yang Kau perbuat buat setiap kami Tuhan.
Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara 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 la bara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Yesus. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin Yesus. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, terlalu banyak yes Tuhan yang Tuhan telah beri. Dengan apa kami balas Tuhan? Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan, terlalu banyak Engkau memberikan apa yang kami mau Tuhan. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin Yesus. Ku persembahkan seluruh biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Seluruh hidupku, biar kami tetap setia Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap
setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Selama-lamanya kami tetap cinta Engkau Yesus. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami bersuka cita, kami sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari tangannya, ku kan terbang. Ada yang belum dibentangkan nih tangannya nih. Kita terbang bersama Yesus. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Silakan duduk Bapak Ibu, salam semua. Tema firman Tuhan pada siang hari ini, pewarta kabar baik di era digital. Oke, baik. Mari kita baca dari Matius 24 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita perkatakan, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Saudara, pemberitaan Injil adalah pelayanan yang sangat-sangat penting dan utama sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Karena itu, selama masih kita bernafas, diberi kesehatan, memiliki waktu dan kesempatan yang ada, mari kita maksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mengerjakan amanat agung ini. Amin. Tuhan Yesus ingatkan di Yohanes keempat ayat 35b, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kita tidak harus menjadi pendeta terlebih dahulu untuk memberitakan Injil. Semua orang percaya tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, jemaat baru, jemaat lama, pendeta, bahkan jemaat awam sekalipun dapat mengerjakan bagiannya untuk melayani Tuhan dengan tingkat pelayanan yang berbeda-beda. Mulai pelayanan yang kecil atau sederhana sampai pelayanan yang besar. Dan saudara, pelayanan dasar memberitakan Injil kepada semua orang adalah melalui kesaksian hidup kita. Ingat, pelayanan dasar pemberitaan Injil untuk setiap orang adalah melalui kesaksian hidup kita. Amin. Oke. PowerPoint
Next. Di era digital seperti ini, teknologi yang terus berkembang, melalui media online dan media sosial, kita dapat menyampaikan kabar baik ini. Setiap postingan kita setidaknya menggugah rasa penasaran orang lain terhadap Injil. Nah, saudara, melalui media online dan media sosial, ini pelayanan yang paling efektif pada saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf, Bapak Ibu, masih banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bangun pagi, ambil handphone, buka status WA orang. Itu yang masih saya dengar dari teman-teman. Jadi ini kesempatan buat kita. Melalui media online, media sosial yang kita punya, kita dapat memberitakan Injil. Amin. Saya yakin setiap kita punya media sosial, minimal WA. Ya. Nah, ini pelayanan yang paling efektif, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12b katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena itu, saudara, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berkecil hati untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita tanpa terlebih dahulu memperlengkapi kita. Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dengan kuasa Roh Kudus ini yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk kita dapat memberitakan kabar baik ini, memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan sekalipun. Amin. PowerPoint selanjutnya. Lalu berita apa yang harus kita sampaikan? Nah, berita yang pertama yaitu berita yang berisi tentang kerajaan Allah. Matius 4 ayat ke-23. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saudara, selama berada di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia berkata di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan setiap waktu yang ada. Dia selalu melayani, dia berkeliling, mengajar, memberitakan Injil, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, Tuhan telah meninggalkan teladan yang baik buat kita. Yohanes 5 ayat 36a, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan. Nah, sekarang tugas itu ada di pundak kita, saudara Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi perintah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang percaya untuk memberitakan Injil. Dalam Alkitab, Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Nah, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan ini? Itu pertanyaan buat kita semua. Masih banyak juga orang-orang percaya yang masih beralasan-alasan, tapi saya yakin di tempat ini tidak ada. Banyak alasan mengatakan, nanti saja
kalau saya sudah bekerja, saya akan memberitakan Injil. Bahkan, nanti saja kalau saya sudah sembuh dari penyakit saya akan bersaksi dan memberitakan Injil. Bahkan ada yang mengatakan, nanti saja kalau usaha saya sudah pulih, saya akan memberitakan Injil ke semua orang. Bahkan ada yang bilang, itu tugasnya pendeta. Saya kan cuma jemaat awam. Dan banyak macam-macam lagi alasan bagi orang percaya yang tidak mau melakukan pemberitaan Injil ini. Nah, saudara, banyak orang percaya tidak tergerak hatinya untuk mengerjakan atau memberitakan Injil ini. Sedangkan memberitakan Injil ini adalah tugas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita orang yang percaya. Selagi kita masih hidup, selagi kita memiliki tubuh yang sehat, mempunyai waktu dan kesempatan, marilah kita memberitakan Injil. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada saat ini. Nah, kepada siapa kita perlu memberitakan Injil, Bapak, Ibu, Saudara? Mulailah dengan orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Nah, Tuhan Yesus dalam Alkitab tadi dijelaskan bahwa memberitakan Injil adalah pekerjaan utama semua orang percaya sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Jangan memiliki perasaan takut, ditolak, atau diejek sebelum memberitakan Injil ini. Mari saudara, sebelum terlambat, mari kita tolong saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan tapi masih jarang-jarang untuk beribadah. Saya ada kesaksian di tahun 2014 ketika orang tua saya, ayah saya meninggal. Dipanggil Tuhan, tapi ayah saya ini belum mengenal Tuhan pada saat meninggal. Ini penyesalan yang sampai saat ini terbeban di dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya belum memberitakan berita Injil ini, berita kabar baik ini. Saya sangat sedih sekali pada saat itu. Orang tua saya, ayah saya masih dibawa ke masjid untuk disolatkan, bahkan dikafani, di dalam makamnya diazani. Sebenarnya itu tugas saya pada saat itu untuk azan di dalam lubang kubur itu. Tapi Tuhan sudah atur pada saat itu. Pada saat saya mau turun ke lubang, saya dipanggil untuk menyelesaikan administrasi pemakaman. Dan saya digantikan dengan orang lain. Nah, saya cuma ingatkan Bapak Ibu Saudara, sebelum terlambat, mari beritakan kabar baik ini, beritakan Injil ini ke setiap orang, terutama saudara-saudara kita yang terdekat terlebih dahulu. Amin? Ya, kita lihat PowerPoint selanjutnya. Nah, beritanya harus menceritakan tentang kerajaan Allah. Kita bisa menjelaskan apa itu kerajaan Allah, kapan datangnya, bagaimana kita dapat mencapai ke sana, mengapa harus mencapai kerajaan Allah. Inilah berita-berita yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan menceritakan tentang hal itu di dalam sosial media kita, akan membuat orang-orang penasaran dengan kerajaan Allah. Nah, saudara, jadi cukup jelas, sekali lagi kita manfaatkan media sosial yang kita miliki. Karena orang pasti melihat. Karena ini kesaksian yang paling efektif. Tapi dengan catatan, dengan dasar firman Tuhan yang boleh kita sampaikan di media sosial kita. Jangan lagi berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar yang kita sampaikan. Amin. Ya. Berita yang kedua yang harus kita sampaikan yaitu berita yang dibutuhkan semua manusia. Lukas 24
ayat 46 sampai 47. Yuk kembali kita sama-sama membacakan. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, saudara, di ayat 46 di sini disampaikan penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Nah, Mesias memang atau Tuhan Yesus harus menderita dan bangkit dari kematian. Ini janji Allah di dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan dan kematian, tetapi dengan kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Bahkan penderitaan dan kematian Kristus juga menanggung dosa saudara dan saya. Itu di ayat 46. Di ayat 47, pertobatan dan pengampunan dosa. Ini penggenapan janji Allah yang begitu besar buat kita. Kalau di mana ada pertobatan, di situ ada pengampunan dosa. Dan siapa yang bertobat pasti memperoleh pengampunan dosa. Karena dosa itu adalah kutukan, Bapak Ibu. Dosa adalah kutukan, yaitu penderitaan dan kematian. Karena Allah tidak merancangkan penderitaan dan kematian. Iblislah yang memperdaya manusia dan kita masuk perangkapnya. Dan manusia telah jatuh ke genggaman kematian di tangan iblis. Tetapi Yesus datang membayar kutukan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bagi orang yang mau bertobat, pasti diampuni dosanya. Amin. Nah, saudara, tanpa saya sadari, ternyata melalui media TV, pada tahun 2005 itu, saya diinjili melalui media TV ini. Khususnya kalau saya mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mengingat dengan film The Passion. Itu waktu itu masih hanya ada disiarkan oleh salah satu TV pemerintah. Itu TVRI. TV swasta belum ada yang berani waktu itu. Dan pada saat itu saya menonton di kamar, tanpa saya sadari, dengan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia pada saat itu, saya meneteskan air mata, saudara. Padahal pada saat itu, saya masih beragama Islam. Dan kami masing-masing pada saat itu, dengan istri saya yang sudah ke gereja, tapi saya tetap sholat. Nah, pada saat melihat film itu, rupanya Roh Kudus menjamah saya. Menjamah saya lewat film The Passion itu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, memang saya kucing-kucingan untuk menonton film itu. Kadang, itu durasinya cukup lama soalnya. Pada saat istri saya masuk kamar, saya pindahin channelnya. Pada saat istri saya keluar kamar, saya nonton lagi. Itu cukup luar biasa. Jadi memang melalui media sosial yang ada, ini sangat berpengaruh sekali untuk memberitakan Injil dan kabar baik ini. Karena saya alami sendiri di tahun 2005 itu, di bulan April. Beberapa bulan kemudian di bulan Agustus, dan saya bertobat. Dan saya dibaptis Islam pada saat itu. Tetapi setelah Bapak Ibu menyampaikan berita kabar baik ini, memberitakan Injil, dan orang tersebut mau bertobat, Bapak Ibu juga harus sampaikan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu juga harus mengikuti proses. Harus siap diproses, harus siap dimurnikan.
Karena saya alami sendiri Bapak Ibu. Saya pikir saya bertobat di 2005, hidup saya akan semakin baik. Ternyata malah semakin parah. Saya diproses habis-habisan, sampai tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Sampai tahun 2011. 6 tahun perjalanan saya, sampai saya mendapatkan pekerjaan, sampai dengan saat ini yang masih saya kerjakan, itu 6 tahun. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan keluarga saya. Kalau saya ditanya, selama 6 tahun itu makan dari mana? Saya pun tidak bisa jawab. Ada aja yang kasih. Ada aja berkat Tuhan selalu. Mau makan, mau beli sesuatu, Tuhan siapkan. Tapi memang kita harus taat dan setia dulu dalam proses ini. Nah sekali lagi, jadi Bapak Ibu harus siapkan dalam pemberitaan Injil ini, kalau yang sudah bertobat harus siap mengikuti proses dan pemurnian. Setelah tahun 2011 saya diterima bekerja sampai dengan saat ini. Terus Tuhan pulihkan kehidupan keluarga saya, terus Tuhan pulihkan keluarga saya. Karena dengan taat dan setia, ada berkat yang akan kita terima. Amin. Pada saat itu saya habis semua, harta, kendaraan semua habis. Tetapi mulai sedikit-sedikit Tuhan memberkati. Di tahun 2012, saya mulai memiliki kendaraan motor. Yang pada saat itu saya tidak bisa mengendarai motor. Tapi Tuhan berikan justru motor. Akhirnya saya belajar motor. Setelah beberapa tahun, tepatnya tahun 2017, Tuhan juga berikan berkat yang luar biasa. Tuhan berikan rumah yang begitu besar, dan itu pun gratis. Dahsyatnya berkat Tuhan kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Lalu 2019, setelah anak saya lulus kuliah, langsung diterima di salah satu bank pemerintah. Ini semua karena ketaatan, karena doa saya dan keluarga. Dan terakhir, Tuhan percayakan berkat saya di tahun 2020, itu kendaraan mobil. Luar biasanya Tuhan, saya tidak pernah habis pikir begitu dahsyatnya kebaikan Tuhan. Kuncinya cuma satu, taat, setia kepada Tuhan. Ikuti proses yang ada. Dan dengan iman percaya, Tuhan pasti pelihara kita. Jadi kalau Bapak, Ibu sekarang melewati proses itu, ikutin maunya Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar atas Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Cukup segitu aja ya kesaksian saya. Nah, terus kita lanjut di PowerPoint selanjutnya. Di tengah pandemi yang ada, tentu kebutuhan akan kasih kepada sesama meningkat. Yesus mengasihi manusia, dia mati untuk menebus kita dari dosa. Dia menyediakan pengampunan dosa agar kita bertobat dan percaya kepadanya. Sekali lagi, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita harus beritakan, sampaikan kabar baik ini. Kalau di situ sudah ada keselamatan. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ya. Selanjutnya berita yang ketiga, yaitu berita yang dipercayakan kepada semua muridnya.
Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, mari saudara kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, firman Tuhan katakan orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, menjadi saksi berarti kita harus tahu dulu, saudara. Kita harus mengenal dengan benar siapa yang akan kita saksikan. Nah, banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, beribadah ke gereja, memakai salib adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia. Itu betul, tidak salah. Tapi dalam ayat tadi, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita. Yang Tuhan masuk adalah buka mulut, bicara, sampaikan kabar baik ini. Nah, kepada siapa kita sampaikan? Dan di manakah kita sampaikan? Yang pertama, tadi di ayat Kisah Rasul 1 ayat ke-8, yang pertama yaitu Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada keluarga kita, yaitu orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Setelah semua diselamatkan, barulah kita bersaksi ke dalam lingkup yang lebih luas lagi, yaitu yang kedua, ke Yudea. Ini berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya lingkungan keluarga kita saja, tetapi mulai menjangkau sanak saudara yang lain. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan, maka kita harus menjangkau juga sanak keluarga kita yang lain, seperti kakek kita, nenek kita, om, tante. Kita harus sampaikan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Samaria mempunyai arti kesaksian untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi Samaria artinya kita harus beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin orang-orang itu tetangga kita, teman kantor kita, dan lain-lain. Kepada mereka lah kita harus bersaksi. Dan yang terakhir, yang keempat, sampai ke ujung bumi. Nah, ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir ini adalah sampai ke ujung bumi. Bukan berarti kita harus pergi keliling dunia, bukan begitu. Tapi bila memang bisa, lebih baik. Nah, namun arti ke ujung bumi mempunyai arti di mana saja, kapan saja kita harus bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Kita harus beritakan kabar baik, kita harus memberitakan Injil. Itu arti daripada ke ujung dunia atau ke ujung bumi. Nah, saudara, sebab itu marilah kita beritakan berita keselamatan ini dan teruslah bersaksi sepanjang hidup kita. Ada slide yang terakhir. Slide yang terakhir bisa ditampilkan. Yuk, kita baca, kita adalah saksi Tuhan ya. Yuk sama-sama kita katakan, 1, 2, 3, kita adalah saksi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3, kita adalah saksi Tuhan. Amin. Nah, orang-orang di luar Kristen mungkin tidak mengerti, atau orang Kristen sendiri sulit mengerti tentang anugerah ini jika mengalami kehidupan yang sulit. Tetapi jika kita dapat membagikan kesaksian kita, maka orang-orang akan lebih mudah mengenali kebaikan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan kita harus menjadi saksi Kristus. Baik kepada saudara terdekat kita, saudara jauh kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita beritakan kabar baik ini melalui media sosial kita yang ada. Karena di era digital ini, di teknologi yang semakin berkembang, itulah pelayanan yang paling efektif. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum selesai, kita mau tampilkan Voice of Pentecost. Bisa dicoba. Oh. Oke. Nanti setelah pengumuman kita mau tampilkan Voice of Pentecost. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami terima siang hari ini. Terus berikan kami hikmat-Mu, pengertian-pengertian yang baru, agar kami mengerti firman yang boleh kami terima siang hari ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami siap diutus untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ini dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terus Kau pakai kami lagi Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Amen. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dengan kesaksian kehidupan kami, baik di media online maupun di media sosial yang kami miliki Tuhan. Kami percaya kabar baik ini akan diterima banyak orang. Amen. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di GBI Lebakwangi ini Tuhan, yang pada saat ini beribadah di rumah juga Tuhan. Kami percaya Engkau juga melawat jemaat-jemaat-Mu yang beribadah melalui live streaming di rumah Tuhan. Yang pada saat ini juga kami berdoa untuk yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami mengangkat tangan kami percaya lewat bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi pada saat ini. Bagi jemaat-Mu yang sakit, sudah Kau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat, sudah Kau angkat bebannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita masuk ke pengumuman. Pengumuman tanggal 24 Oktober 2021. Yang pertama, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Tidak ada. Jemaat yang setia, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir beribadah di tempat ini. Selanjutnya ibadah raya Minggu diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 7, ibadah yang kedua pukul 9. Ibadah kedua pukul 9 disertai ibadah live streaming di channel YouTube GBI Lebakwangi Parung serta Facebook dan Instagram GBI Lebakwangi. Untuk ibadah anak masih diadakan ibadah anak online setiap minggu pukul 8 di channel YouTube GBI Parung. Nah, mari saudara, kita persiapkan taburan yang terbaik, yaitu persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan ucapan syukur. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Saya akan berdoa dan jemaat akan mengikutinya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. dapat menyenangkan-Mu.
dan apa yang telah kami tabur, dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. kami percaya akan menuai berkelimpahan, Kami percaya akan menuai berkelimpahan, bahkan berkat yang tidak lazim terjadi bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan ucapan syukur via bank, dapat mentransferkan ke rekening Bank BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung di nomor rekening 31901444401 dan bukti transfer dapat dikirim via WA ke Ibu Kori. Selanjutnya pengerja dan jemaat dihimbau aktif dalam KUL, baik itu KUL Family, KUL Umum, KUL Youth, dan GC serta KUL Kids. Dan KUL dilakukan via WA video call. Untuk bahan sharing dapat menghubungi Ibu Utami. Dan dihimbau jemaat sesudah ibadah langsung pulang, dilarang untuk berkumpul-kumpul. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mempersiapkan diri untuk divaksin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jangan lupa setiap hari perkatakan Mazmur 91. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebentar sebelum kita akhiri, kita mau lihat Voice of Pentecost. Silakan multimedia. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2,
generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh selesai ibadah kami yang kedua, biar boleh firman yang kami terima pada siang hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu siang hari ini. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Engkau menyertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Roh maut, roh kecelakaan sudah kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah yang berlimpah-limpah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Duduk dulu Bapak Ibu untuk berdoa. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.